selingkuh ya. Enggak. Ya, selingkuh nggak perlu dipelajari ya, karena kan masing-masing udah tahu kalau gimana. Karena kalian kerja selingkuh. Oke, baik adik-adik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi agak terlambat karena semua kalian balik ada konsultasi di rumah. Ya, bisa tepat waktu di jam 3 tadi. Baik, ini perkuliahan sebenarnya perkuliahan yang dikatakan sulit juga tidak sebenarnya, tapi dikatakan gampang juga, ya itu sulit gitu loh. Intinya ya ada pada praktek sebenarnya. Kalaupun nanti yang saya sampaikan teori, ya prakteknya nanti kalian akan lakukan pada saat kalian membuat skripsi ataupun menyusun artikel. Membuat esai seperti itu. Pada pertemuan ini ya tentu saya tidak akan bisa menjelaskan atau memberikan praktek ya, atau meminta kalian untuk praktek langsung, tapi mungkin hanya sekedar teori saja. Kan bahwa kalau praktek ini kemudian membuat parafrase yang benar-benar seperti apa, untuk prakteknya kalian bisa akan hadapi ya, bukan cuma bisa, akan hadapi pada saat kalian menginstitusi. Baik, ini kita sebenarnya 2 jam sebenarnya, cuman kita coba ringkas jadi 1 jam pertemuan, 1 jam 30 menitan ya. Soalnya kalau memang bisa selesai, ya sebelum maghrib lah ya. Pak, mohon izin Pak. Ya silakan. Suara Bapak agak kecil Pak kedengarannya. Kecil ya? Oke. Iya Pak. Ini udah bisa kedengaran? Udah Pak. Oke, baik. Yang karena saya lagi. Oke. Baik. Kita masuk ya. Nah, kita akan diskusikan mengenai parafrase. Nah, kalau terminologi parafrase ini kan hal yang umum ya, bukan sesuatu yang baru ya. Jadi saya pikir cukup familiar ya dengan kata parafrase. Jadi saja mungkin bagaimana parafrase yang baik dan benar mungkin belum begitu familiar seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan atau kalian mengingat materi yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang tentang sitasi, mensitasi itu sebenarnya ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Yang pertama itu adalah dengan cara direct quote, atau kita kutipan langsung seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita parafrase. Ya. Jadi ada juga yang bagi menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ya. Nah, beberapa sumber yang saya baca malah membagi menjadi 3. Direct quote dan indirect quote. Indirect quote ini kita di sini menyebutnya paraphrasing, yaitu indirect quote ya. Dan ketiga itu adalah summarizing. Jadi dikatakan direct quote itu bukan kalau summarizing. Dikatakan paraphrasing bukan juga. Ya, summarizing kita mensummary, bukan memparafrase, bukan pula mendirect quote atau mensitasi secara langsung, kutipan langsung gitu. Jadi beda. Nah, kalau parafrase ya dia bagian dari atau bisa didefinisikan sebagai indirect quote.
kutipan tidak langsung seperti itu. Nah, direct quote dan summarizing itu bukan hal yang akan gampang tentunya, tapi tidak lebih sulit dibandingkan dengan paraphrasing. Tidak lebih sulit dibandingkan paraphrasing. Kenapa tidak lebih sulit ya? Karena summarizing kan kalian tahu sendiri, kalau intinya kan meringkas saja dari tulisan ataupun tulisan yang kalian temukan seperti itu. Makanya dari quote ya kita hanya menulis kembali apa yang orang lain tulis, kemudian mencantumkan nama penulisnya di situ tanpa mengganti sedikit pun kalimat ataupun kata-kata yang tertulis di dalam sumber referensi kita seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Pertanyaannya, parafrase itu apa sih sebenarnya? Kalau mungkin selama ini kita sering mendengar parafrase, tapi kita sendiri tidak pernah benar-benar paham ya parafrase itu apa. Ya, jadi parafrase adalah atau parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan ya. Jadi pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain. Ingat ya, kata kuncinya adalah pengungkapan kembali ya, ke dalam bahasa lain. Jadi kalau awalnya ada tulisan, bukan bahasa ya, bukan dalam konteks bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya, kan itu ya, tapi maksudnya kalimat, kata ataupun paragrafnya lain ya, kemudian diubah menjadi kalimat, paragraf dan kata yang lain gitu. Seolah-olah itu tidak kelihatan model asli daripada paragraf maupun kalimat tersebut. Itu ya maksudnya pengungkapan kembali itu. Penuturan bahasa dalam bentuk bahasa lain itu bukan berarti bahasa Indonesia itu bahasa Inggris gitu, ataupun sebaliknya bahasa Inggris ke bahasa Inggris. Kita itu yang maksud. Tanpa mengubah pengertian. Ini yang penting. Jadi yang dimaksud parafrase itu kita mengungkapkan kembali ya. Intinya kita dapatkan tulisan seseorang ya, kita tulis menurut bahasa kita, ya. Tapi apa yang kita tulis itu tidak mengubah pengertian dari atau makna dari tulisan yang kita jadikan referensi seperti itu. Nah, itu aja poinnya. Jadi intinya kita tulis kembali, ya kita ungkapkan kembali apa yang kita baca ya ke dalam bahasa kita ya, bahasa lain kita anggap sebagai bahasa kita ya, bahasa kita tanpa mengubah esensi ataupun makna ataupun pengertian dari apa yang kita rujuk seperti itu. Oke, nah tujuan dari pengungkapan tersebut adalah menjelaskan makna yang tersendiri. Maksudnya gini, jadi ada beberapa referensi-referensi itu kan tentu tidak secara eksplisit gampang dipahami ya. Secara eksplisit gampang dipahami dan cenderung sulit ya. Kita sebagai orang yang memparafrase ya tentu dikatakan parafrase ya. Kalau kita mau bisa menjelaskan ya, menulis kemudian menjelaskan kembali makna yang tersembunyi. Ya, makna yang tersembunyi itu maksudnya hal-hal yang orang lain tidak bisa tangkap dari definisi tersebut. Nah, itu yang kita sebut sebagai parafrase, meskipun apa yang dilakukan itu tidak seideal apa yang menjadi definisi ini kan seperti ya. Jadi kalau kita memparafrase tidak seideal ini maksudnya, ya, tidak seideal definisi ini. Kita menjelaskan makna yang tersembunyi dan sebagainya tidak sudah itu. Tapi paling tidak kita mengungkapkan ke dalam bahasa kita, ya, tanpa mengubah pengertian dari sumber referensi yang kita baca itu kok penting. Yang penting perlu kalian. Oke. Nah, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi parafrase itu adalah pengungkapan kembali suatu tuturan, ya, suatu tuturan dari sebuah kegiatan atau macam bahasa, ya, menjadi tuturan lain tanpa mengubah inti. Nah, sama aja sebenarnya. Tanpa mengubah inti dari ungkapan tersebut. Intinya kita mengubah tulisan asli, tapi yang kita ubah adalah kata-katanya toh, kalimatnya, paragrafnya.
Nah, isinya tidak kita ubah, maknanya tidak kita ubah. Nah, itu yang kita sebut sebagai parafrase. Makanya tadi sedikit berbeda dengan summarizing. Kalau summarizing itu bukan pengungkapan kembali, ya, tapi kita hanya diminta meringkas, ya, dari 2 halaman kalau misalkan menjadi 1 halaman. Jadi itu kita sebut sebagai summarizing. Ya tentu tidak mengubah makna aslinya juga kan tentunya. Kalau mengubah makna aslinya berarti tulisan baru namanya. Ya, baik. Nah itu definisi dari parafrase. Nah pertanyaannya, jadi mungkin dari segi definisi kan tentu kalian tidak terlalu apa namanya sulit memahami. Atau pertanyaannya bagaimana langkah-langkah kita melakukan parafrase sesuai dengan definisi di atas. Nah kalau selama ini adik-adik bagi yang melek teknologi ya tentu apa namanya tentu langsung saja ya memparafrase menggunakan aplikasi misalkan. Ya, kalau seperti Steamer ID ataupun aplikasi yang berbahasa Inggris misalkan, ya, bisa kita langsung menggunakan aplikasi tersebut untuk memparafrase. Tapi kan untuk level kita yang masih pemula, saya dan kalian yang masih pemula, ya tentu tidak disarankan untuk menggunakan aplikasi. Apalagi kalian tidak dikejar waktu ya. Artinya kalian masih cukup punya banyak waktu untuk memparafrase secara manual seperti itu. Nah, pertanyaannya caranya bagaimana? Kalau kita menggunakan aplikasi kan tinggal copy paste saja, masukkan ke dalam apa namanya website-nya, kemudian diproses akan keluar tuh parafrasenya. Bagaimana kalau kita lakukan secara manual? Ya, tentu tidak sesederhana seperti kita melakukan menggunakan aplikasi. Nah, yang pertama adalah tentu kalau Anda mau memparafrase sesuatu ya harus dipahami dulu kalimat ataupun paragraf yang kita mau parafrase. Bacalah berkali-kali tulisan orang lain yang ingin kita parafrase sampai kita mendapatkan maknanya. Maksudnya di sini sampai kita benar-benar memahami apa namanya kalimat ataupun paragraf yang kita mau parafrase. Jadi gali sampai kita benar-benar memahami. Jangan sampai kita memparafrase justru sebenarnya bukan memparafrase, tapi menulis kembali apa namanya sesuatu yang memang tidak ada isinya di dalam kalimat asal gitu. Oke, nah yang kedua adalah selama membaca buatlah catatan tentang kata-kata kunci dari tulisan tersebut. Kemudian tutup buku tersebut dan jauhkanlah dari sisi kita. Nah, pada saat kita membaca untuk mempermudah ya tentu adik-adik kalau mau memparafrase kalimat ataupun paragraf, ya catatlah kata kunci dari kalimat paragraf tersebut. Setelah dicatat, kemudian tadi ditutup ya, atau dijelaskan dari kita lah. Gitu. Nah, setelah itu langkah ketiga adalah kita mulai menulis. Terus makna dari tulisan yang kita baca dengan menggunakan kata-kata dan gaya bahasa. Nah, ini poin pentingnya, menggunakan kata-kata dan gaya bahasa kita sendiri. Jangan kita menggunakan kata-kata dan gaya bahasa orang lain. Karena kalau kita menggunakan gaya bahasa orang lain, ya berarti bukan parafrase. Ya. Yang tadi definisi parafrase kan pengungkapan dengan bahasa lain itu bahasa kita gitu loh, sebagai orang yang melakukan parafrase. Ya. Mulailah menulis. Tentu kalau kalian membaca kemudian memahami maknanya, pasti pada saat kalian memparafrase tidak akan ada kesulitan seperti itu. Yakin hanya seperti itu. Yang keempat adalah setelah kalian mulai menulis, lalu tahap selanjutnya adalah tentu dibandingkan lagi tuh, ya, dibandingkan lagi apa yang kita tulis dengan apa bunyi kalimat ataupun paragraf aslinya. Kenapa? Ya kadang-kadang ya apa namanya kita tentu ya perlu meyakinkan diri kita ya bahwa apakah memang tulisan aslinya itu dan tulisan parafrase ini sama maknanya atau tidak, ataupun dia sudah melenceng dari makna aslinya. Nah,
Itulah kenapa kita perlu melewati tahapan keempat, yaitu membuka kembali kalimat atau paragraf yang kita sudah parafrase. Yang kelima adalah catat kepustakaan aslinya untuk digunakan dalam kepustakaan kita. Artinya di sini ya silakan mensitasi sumbernya seperti itu supaya nanti kita terhindar dari plagiat. Kita sudah berupaya sekuat tenaga untuk memparafrase kalimat atau paragrafnya, tapi kalau adik-adik tidak mencatat ya intensification, ya sama saja kalian tetap dianggap sebagai plagiator. Parah seperti itu karena dianggap berusaha menulis seolah-olah tulisan sendiri, padahal itu yang hasil menciplak karya orang lain. Ya, jadi kelima hal ini harus kalian lakukan agar kalian mendapatkan hasil parafrase yang maksimal. Oke, nah sekarang kita masuk ya. Tapi sebelumnya sampai di sini ada pertanyaan ada? Halo? Ada pertanyaan? Oke, baik, tidak ada ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita diskusikan lebih jauh. Ya. Nah, jenis parafrase dan contohnya. Parafrase kan ada banyak jenis. Contohnya ini, parafrase bermanfaat mengungkapkan makna tanpa harus mengurangi jumlah kata-kata aslinya. Jadi di sini kita tidak mengurangi jumlah kata-kata aslinya ya. Tapi mungkin kita hanya merubah kata-katanya, tapi tidak mengurangi. Contohnya di kata aslinya, kalimat aslinya, bukti hilangnya suatu peradaban kerajaan Majapahit dapat ditemukan di sekitar wilayah Museum Majapahit. Itu kalimat aslinya. Nah, setelah kita parafrase, nah kita ubah nih, sisa-sisa peninggalan masyarakat kuno. Jadi bukti hilangnya itu sisa-sisa peninggalan masyarakat kuno, peradaban itu kan bisa didefinisikan sebagai sisa-sisa peninggalan. Ya, peradaban kerajaan Majapahit itu juga kita bisa anggap sebagai sisa-sisa peninggalan. Dapat ditelusuri. Jadi dapat ditemukan di sini kemudian diganti dengan kata dapat ditelusuri. Kemudian di lingkungan di wilayah sini, di sekitar wilayah itu diganti dengan di lingkungan. Nah, museum kan sama, teman Majapahit sama. Jadi kalau kita lihat kalimat di sini dia hanya merubah kata-katanya saja tanpa mengurangi jumlah kata dari kata atau kalimat aslinya seperti itu. Ini langkah pertama kalau kita melakukan parafrase seperti itu. Ini parafrase yang kemudian kita diproses ya kalau kita menggunakan Spinner ID, ya, aplikasi untuk memparafrase kalimat atau paragraf. Misalnya kita pakai Spinner ID. Oke, yang kedua adalah parafrase yang baik menunjukkan perbedaan jelas dengan redaksional aslinya. Jadi parafrase juga itu ya harus ada perbedaan yang jelas dengan redaksional aslinya. Kita memparafrase sebenarnya masih sama dengan redaksional atau tata cara menulis agak asli seperti itu. Kita contohkan. Peradaban Mesir kuno jatuh sekitar tahun 2180 sebelum Masehi. Penelitian yang dilakukan pada endapan lumpur Sungai Nil menunjukkan bahwa saat ini lumpur yang mengendap di Sungai Nil itu mengalami kekeringan di daerah pegunungan. Peristiwa tersebut berdampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk bertahan hidup. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau di parafrase. Nah, kalau di hasil parafrase ini kan penelitian atau kalimat kedua itu ditempatkan menjadi kalimat pertama. Di sini riset terhadap lapisan tanah, jadi penelitian yang dilakukan itu diganti menjadi riset. Ya. Endapan lumpur diganti menjadi lapisan tanah, itu sama maknanya. Sungai ini ya tentu nggak akan bisa kita ganti ya, nggak masa kita mau parafrasekan sungainya, gitu kan nggak mungkin.
yang sangat tandus sekitar pegunungan, ya, oke, mengalami kekeringan berarti. Kekeringan di daerah pegunungan, di sekitar pegunungan, ya. Kekeringan di daerah pegunungan, dekat hulu sungai, ya, dekat hulu sungai, oke. Disimpulkan kurangnya air untuk irigasi. Jadi disimpulkan itu berarti sini kan kekeringan sekitar tahun 2140 yang mana sebagai awal jatuhnya peradaban Mesir yang berdampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Itu kan sama dengan jatuhnya, ya, awal jatuhnya peradaban Mesir kan sebenarnya. Untuk kesimpulan. Dan itu maknanya sama gitu loh. Nah, bukan seperti para fase di bawah ini, peradaban Mesir yang mendadak berakhir lebih dari 4.000 tahun. Ini malah dia tidak memparafrase, dia malah memasukkan makna baru ke dalam tulisannya. Apa ada makna baru? Kan di kalimat asal itu tidak ada kata lebih dari 4.000 tahun silam. Tidak ada di sini. 4.000 tahun silam itu tidak ada. Meskipun nanti bisa kita hitung dari sini. Ya. Oke. Kemungkinan besar perubahan cuaca. Nah, ini juga yang saya menekankan karena perubahan cuaca. Di sini kan tidak ada bahasa atau secara eksplisit menjelaskan bahwa kekeringan yang terjadi itu karena perubahan cuaca. Apalagi di sini ada tulisan di wilayah utara dan berdampak ke selatan. Di sini kan tidak ada dijelaskan wilayah utara. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa para fase yang kedua ini meskipun bagus tapi di luar konteks. Artinya maknanya itu justru sudah membuat makna baru atau memasukkan kalimat baru ke dalam parafrasenya. Sehingga parafrase model seperti ini tidak tepat, gitu. Yang salah kalau kita memparafrase seperti ini. Karena tadi definisinya parafrase itu kita mengubah ke dalam bahasa kita, tapi tetap maknanya sama gitu ya. Kan itu poin pentingnya. Nah, kalau kita lihat ini di sini maknanya sudah berbeda. Malah ada unsur-unsur kalimat atau makna baru yang dimasukkan seperti itu. Oke, yang ketiga adalah teknik dalam berparafrase mensyaratkan perbedaan diksi, kelas kata dan urutannya. Jadi kalau adik-adik perhatikan juga, jadi kalau kalian memparafrase, salah satu langkahnya juga ya, yang pertama kalian buat perbedaan diksinya. Misalnya di sini penelitian tadi kita ganti menjadi riset, endapan lumpur kita ganti menjadi lapisan tanah, seperti itu. Maupun perbedaan kelas kata, taruhlah ketika di kalimat aslinya itu jatuh diganti menjadi kata benda seperti jatuhnya. Meteor itu jatuh, bla bla bla. Ya kan? Meteor itu jatuh terjadi pada tahun sekian gitu loh. Jatuhnya meteor tersebut terjadi, kan itu bisa diubah seperti itu. Maknanya sama, menjelaskan bahwa meteor itu jatuh pada tahun sekian kan seperti itu. Meskipun dengan kata kelas kata yang berbeda, tapi maknanya tetap akan sama. Ini sebagai fase. Yang ketiga adalah perbedaan urutan kata. Ini juga bisa kita lakukan. Ya, misalkan ini peradaban Mesir kuno jatuh sekitar tahun 2100. Jadi sekitar tahun 2180 jadi diubah nih. Jadi akhir dibikin di awal sebelum Masehi, yang mana sebagai awal itu peradaban Mesir. Ya kan? Jatuh, jadi sini jatuhnya ya. Sekitar tahun sebelum Masehi apa namanya ditempatkan di awal kalimat. Ya, akhirnya parafrasenya sempurna seperti itu. Jadi dia mengubah urutan katanya. Oke, yang keempat adalah kata sepadan, ya, sinonim yang
yang tercetak miring. Jadi membantu pemilihan leksikal dengan mudah pada parafrase. Kan gitu ya. Adik-adik kalau tulis kalimat pertumbuhan jumlah industri mobil sejajar dengan perkembangan kapitalisme modern. Nah, kalau kita parafrase, pertumbuhan ini kan bisa kita ganti menjadi peningkatan. Industri bisa diganti menjadi pabrik. Sejajar kita bisa ganti menjadi sesuai. Perkembangan kita ganti menjadi keberlangsungan. Modern bisa kita ganti menjadi kontemporer. Akhirnya kita parafrase peningkatan jumlah pabrik mobil sesuai dengan keberlangsungan kapitalisme kontemporer. Ya, pertumbuhan jumlah industri mobil sejajar dengan perkembangan kapitalisme modern. Ini kan sama maknanya. Meskipun dengan kalimat kata-kata yang berbeda sebetulnya. Tapi makna antara tulisan pertama dan yang kedua itu sama. Kenapa sama? Ya sama-sama main idea adalah berbicara mengenai pertumbuhan industri. Ya, yang sejalan dengan perkembangan kapitalisme modern. Ya, itu. Jadi kalau kalian baca ini sama saja. Nah, itu yang disebut sebagai parafrase ya. Yang kelima adalah perbedaan kelas kata tercepat miring di bawah ini. Hal ini memungkinkan kita menambahkan komentar kita sendiri kata depan, sambung, kata bangku. Nah, kita juga sebenarnya bisa kreatif. Jadi bermain di kata depan, kata sambung, ya, kata kerja bantu, atau kata keterangan bisa kita gunakan dalam aktivitas kita memparafrase. Contohnya, pada tahun 1920-an, teori manajemennya Alfred Sloan telah membantu General Motors menjadi perusahaan mobil yang dominan dunia. Diubah menjadi pada tahun 1920-an melalui bantuan. Di sini membantu kita ubah menjadi melalui bantuan. Teori manajemennya Alfred Sloan General Motors mampu mendominasi. Yang dominan ini kita pilih menjadi mendominasi perusahaan-perusahaan mobil dunia. Ya, akhirnya antara kalimat yang awal ini dengan kalimat yang kedua kan tidak sama, tapi maknanya ya, tidak berbeda seperti itu. Itu yang diharapkan ketika adik-adik memparafrase. Nah, ya, tentu ini bukan hanya yang gampang ya, memang butuh jam terbang dan kemauan untuk belajar. Yang keenam, perbedaan urutan kata yang tercepat miring. Oke. Nah, sedikit perubahan pada kata kalimat. Oke. Masa kini, contoh-contohnya ini, perserikatan dagang menjadi tangguh dalam mempertahankan jaminan kesejahteraan pekerjanya. Oke. Masa kini, perserikatan dagang menjadi tangguh dalam mempertahankan kesejahteraan pekerjanya. Nah, kita ganti saat ini, di masa kini, jadi saat ini, tangguhnya, jadi tangguh diganti tangguhnya pertahanan persekutuan dagang menjamin pekerjaannya menjadi sejahtera. Itu bisa kita lakukan, tapi maknanya tetap sama di situ. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi gampang ya, ini kan baru teori, jadi pasti kalian lanjut aja. Tapi kalau disuruh praktek nanti, nah itu baru ketahuan. Oh iya sih, ini ternyata ya. Bapak didengarkan aja dulu. Oke, ini kita contoh cara memparafrase ya. Nah, kalimat asli sangatlah pelik untuk mendefinisikan plagiasi saat kalian melakukan ringkasan atau parafrase. Keduanya memang berbeda, tetapi batas-batas parafrase dan ringkasan sangatlah tipis, sehingga kalian tidak menyadari jika kalian berpindah dari melakukan parafrase menjadi meringkas, kemudian berpindah ke melakukan plagiasi. Ya, apapun tujuanmu, parafrase yang sangat mirip dengan naskah asli dianggap sebagai melakukan plagiasi meskipun kalian telah menuliskan sumbernya. Jadi penekanannya di sini, ini selain kita belajar memparafrase, juga ada informasi di sini bahwa indikator plagiasi itu bukan saja kita menulis sumbernya. Misalkan kalian bikin kalimat dalam kurung Sukri 2021 misalkan. Itu belum tentu kalian terlepas dari kegiatan plagiasi itu. Dilihat dulu apakah kalian menulisnya itu sudah diparafrase atau tidak. Ataukah kalau dari quote ya nggak jadi masalah ya. Kalau dari quote memang kan
kita harus mengkutip apa adanya dari tulisan orang. Tapi yang jadi masalah adalah parafrase ini. Sementara kita bidang kesehatan itu hampir tidak pernah kita menggunakan direct quote dalam tulisan skripsi kita. Selalu diminta untuk. Baik. Nah, ini contoh kalau kita parafrase kalimat ini, ya. Sangatlah sulit untuk mendefinisikan plagiasis atau ringkasan dan parafrase terlibat dalamnya. Ini aja kita udah langsung tahu bahwa ini masih terlihat gitu. Ya, karena satu kalimat yang sendiri udah masih mirip banget dengan kalimat yang aslinya. Meskipun mereka berbeda, bab-bab keduanya sangat samar, dan seorang penulis mungkin tidak mengetahui kapan melakukan ringkasan, parafrase, plagiasi. Kalau kalian lihat, itu kalimatnya sama. Untuk kalimatnya sama, kemudian kata-katanya dominan sama. Nah, seperti ini masih dikatakan sebagai plagiasi meskipun ada upaya untuk memparafrase sebenarnya. Ini masuk ada kategori plagiasi. Oke, sementara ini kalau kita bikin seperti ini berada antara plagiasi dan yang tidak. Sangatlah sulit untuk membedakan antara ringkasan, parafrase, dan plagiasi. Kenapa? Ini karena di dalam kalimat asli kan nggak ada seperti ini. Yang kita sulit bedakan antara ringkasan dan parafrase sebenarnya. Nah, kalian berisiko melakukan plagiasi jika kalian melakukan parafrase yang sangat mirip. Meskipun kalian tidak bermaksud untuk melakukan plagiasi dan mencantumkan sumber naskah aslinya. Ini malah ada beberapa kata kalimat itu sebenarnya bukan parafrase, ya, tapi kita membuat informasi baru di situ. Ini masih belum bagus juga. Nah, ini yang benar adalah kalau kita mau parafrase, ya, saya tulis aja langsung. Menurut Booth kolom ini, ya, penulis terkadang melakukan plagiasi tanpa mereka sadari karena mereka mengira melakukan ringkasan saat mereka melakukan parafrase yang terlalu mirip dengan naskah asli. Suatu aktivitas yang disebut plagiasi. Bahkan saat aktivitas tersebut datang dengan tidak sengaja dan sebuah kata-katanya pun dituliskan. Nah, ini kan kalau kita baca kata-kata dan pola kalimat itu berbeda, ya, dengan kalimat yang awal atau asli tadi. Sehingga ini kita anggap sebagai bentuk parafrase yang bisa diterima atau bagus seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ada. Nah, terkait parafrase memang ini sederhana dan ringkas memang. Yang sulit adalah pada saat kita mau mempraktekkan, bisa nggak kalian memparafrase sebuah tulisan gitu. Yang saya bilang tadi, effortnya adalah harus banyak membaca dan memahami betul kalimat atau kata yang kita pakai. Mari bisa kita membuat hasil parafrase yang baik dan enak dibaca tentunya, yang tidak berbeda dengan tulisan atau sumber referensi yang asli seperti itu. Oke, nah terkait parafrase ini tentu kalian harapan saya banyak berpraktek, ya, praktek saja, karena tanpa kalian praktek hanya memahami teorinya saja ya tidak akan bisa seperti itu. Karena menulis itu adalah ilmu yang bisa diperoleh bukan dengan mendengarkan, ya, tapi dengan cara mempraktekkan sebenarnya. Nah, tentu memprakteknya kapan, ya? Mempraktekkannya kan tentu tiap kali bikin tugas, ya. Pas langsung deskripsi orang lain ketika kalian bikin tugas, ya cobalah diparafrase dulu. Ada 5 halaman yang diminta dosen, ya kalian parafrase 1 halaman, halaman depan gitu loh. Ya, artinya kan paling tidak itu ada effort kalian pada saat menulis esai ataupun makalah gitu, ya. Baik,
kita lanjut ya, karena saya nggak ada yang bertanya. Kita lanjut ke gaya selingkuh. Ini sih gaya selingkuh juga ini ilmunya pendek. Nanti banyak tetap harusnya praktek ini gaya selingkuh. Ya. Praktek. Insya Allah nanti saya akan kasih materinya. Ini kebetulan saya lagi dapat ini ya. Dapat email. Ini artikelnya ini Pak Halim ya, tulis pertamanya. Ini ada semua kalian. Ini beberapa nih teman-teman juga dari penulis ya. Ini sedang publikasi ya. Ini yang nyusun artikelnya saya. Yang lain saya membantu ya. Yang seperti ini. Nah, pertanyaannya gaya selingkuh itu apa sih Pak? Ini kan artikelnya kayak gini sebenarnya. Ini kok sebenarnya yang kita yang kita masukkan di jurnal itu ya. Ini Pak yang gaya selingkuh itu yang mana sih Pak ya? Tadi pertanyaan seperti itu. Yang disebut gaya selingkuh itu yang mana Pak? Yang kita akan diskusikan, karena kalau adik-adik tidak paham gaya selingkuh, ya sebenarnya nggak paham itu nggak masalah sih sebenarnya. Yang yang penting kalian tahu ya, ketika kalian diminta untuk submit artikel, ya kalian tahu bahwa submit artikel itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang diminta oleh jurnal. Oke. Nah, oke. Jadi gaya selingkuh sebenarnya adalah ya kata tulis yang dibakukan oleh penulis di sebuah tulisan agar tulisan jurnal menyebut gaya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang mana gaya selingkuh ya dari tulisan yang saya tunjukkan tadi. Yang mana gaya selingkuh itu? Nah, gaya selingkuh itu ini. Nah, ini dia tulis di atas ini foto kita di sini ada tulisnya, ada nama prodi di sini, apa namanya alamat email di sini. Nah, kalau kita lihat definisinya, gaya selingkuh adalah kata tulis. Berarti tadi kata tulisnya yang dibakukan, ya tentu dibakukan oleh penerbit atau jurnal sebuah tulisan agar tulisannya dimuat memiliki kesamaan gaya. Jadi tidak mungkin sebuah jurnal itu template-nya ataupun gaya selingkuhnya itu beda-beda tiap terbitan. Ya, tidak mungkin. Ada perbedaan, ada perubahan yang tentu tidak langsung drastis. Terbitan ini berubah, terbitan kondisi depan berubah lagi, tidak seperti itu. Akan ada perubahan tentunya semakin dewasa sebuah jurnal, pengalaman, kemudian pengetahuan terkait gaya selingkuh tentu berubah. Itu yang diupdate oleh mereka, tapi tidak akan mungkin berubah drastis, dan itu perubahan tidak bisa terjadi dalam tiap pendidikan seperti itu. Kalau itu terjadi berarti jurnalnya tidak bagus. Sejauh ini sih belum pernah ada yang mengganti gaya selingkuhnya tiap edisi. Oke, itu ya. Jadi gaya selingkuh itu adalah kata tulis ya. Jadi yang harus diikuti oleh penulis ketika mau mensubmit artikel di sebuah jurnal. Nah, gaya selingkuh itu sendiri, ya kalau kita mau klasifikasi sebenarnya ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah perwajahan dan format dari jurnalnya, kemudian ada pola penulisan, yang ketiga adalah kedalaman dan kerincian penyajian. Sebentar sebenarnya saya artinya menunjukkan ya, jurnal ini Unhas dan UNES ya, tapi kalau kita sempat nanti kita akan tunjukkan. Oke, nah perwajahan itu dimaksud apa? Perwajahan berkala jurnal ya, jadi sama artinya itu. Jadi semakin aja. Itu menyangkut ukuran ya, ukuran, warna, ya. Kemudian hiasan, isi ya, isi kalau tercampur. Kalau dulu kan masih hard copy ya, sekarang kan semua di OJS ataupun online ya. Jadi sampulnya pun hanya nampak di depan gitu loh. Nah, itu kesan pertama yang diamati orang, itu perwajahan bagus. Jadi
yang menjadi ciri khas dari sebuah jurnal itu beda. Format dan tata letak nama tentu ini berbeda ya tiap jurnal. Ada fitur yang ukuran huruf tentu berbeda, ada yang pakai format, ada yang pakai Arial, ada yang pakai macam-macam lah tergantung dari jurnal. Kemudian sistem penoron beda, organisasi atau pengatur isi naskah juga berbeda, jenis karakter juga berbeda. Dan faktor penampilan visi merupakan pola ukur kecamatan para peneliti mempertahankan penguasaan dari selingkuh. Jadi hal-hal seperti ini itu sebenarnya menunjukkan bahwa jurnal tersebut sudah tua, dan tanda kutip berpengalaman kan. Jadi belum tentu juga jurnal tua itu bagus. Ya contohnya di BMKG lah. BMKG itu sudah dari 2015 tuh. Sebelum bercita-cita udah berapa tahun. Ya tampilannya kayak gitu-gitu aja lah. Ya, dibandingkan dengan jurnal pada kampus-kampus lain yang baru malah ya dari swasta pun ya. Nah, udah bagus. Nah, berarti di sini mencerminkan kedewasaan dan kecermatan pemimpin. Ya. Artinya di situ mungkin pengalaman, ya, keseriusan, ya, kemudian kecermatan itu nampak dari selingkuh dari sebuah jurnal. Kalau kalian bandingkan jurnal itu, jurnal internasional misalkan, coba kalian baca. Itu baca itu nyaman, ya. Kalau kalian baca jurnal-jurnal internasional itu, gaya selingkuhnya itu nyaman banget kita baca. Pemilihan fontnya, besar fontnya itu sudah diatur di sedemikian rupa sehingga kalau kita baca kita merasa nyaman. Nah, dibandingkan kalau kita baca jurnal-jurnal lokal, apalagi yang belum bersih, kita ampun deh. Itu yang kita sebut sebagai itu ya. Kemudian pola penulisan dan pengerjaan kata. Nah, ini juga kadang-kadang jurnal itu berbeda, istilah angka, bagaimana cara menulis angka, bagaimana cara tabel, ya, lambang dan suatu ukuran itu ada juga. Kita harus singkatkan juga bagaimana rumusnya pun dan kata-kata asing itu bagaimana cara menulis itu ada dalam selingkuh sebuah jurnal itu dijelaskan. Ya mungkin bagi orang awam itu tidak bisa terlihat. Ya. Coba kalian bandingkan, kita coba lihat bandingkan cara dari selingkuh pada pola penulisan antara jurnal putih dengan jurnal kita lah. Ya. Oke, yang terakhir terkait kedalaman dan perincian pengujian. Kedalaman dan perincian pengujian itu serta informasi gaya berbahasa dan nuansa yang tersirat ya. Urutan penyuguhan fakta itu beda. Ya. Dan argumentasi itu memang berbeda. Ada, pokoknya punya ciri khas masing-masing itu. Oke, nah ini kita akan lihat contohnya. Coba kita matikan dulu ini. Coba kita lihat ya gaya selingkuh masing-masing jurnal ya kita coba. Kita bandingkan ya. Nah, ini kita masuk dulu ya. Oke, kita perhatikan, kita bandingkan gaya selingkuh itu. Gaya selingkuh dari jurnal kita dengan Unja, dengan jurnal. Nah ini jurnal Unja ya, jurnal Unja. Nah, ini sebenarnya sudah masuk gaya selingkuh tampilan depan kita, bayangkan. Ini kita dengan Unja. Nah, ini keterangannya ya. Kita lihat keterangan di jurnal. Kalau kita perhatikan sangat sederhana ya, sederhana dan
kesannya itu tidak profesional. Dan mana sangat-sangat sederhana gitu loh, kayak baru bikin gitu kan. Dengan template-nya juga kayak gini ya, masih ada nama orang lain ya. Kita bandingkan dengan ini. Coba kalian baca. Melihat pertama kali dengan ini kan langsung kita merasa nyaman kan dari mata, kan pemilihan poinnya dan sebagainya. Ya. Nah, ini kan masih enak nih, kesannya ada profesionalitas di sini. Nah, kalau dibandingkan dengan ini kan kayak gini, sederhana banget. Nah, kalau kita bandingkan ke sini, nampak kalau dia lebih advance, lebih profesional. Ini kan pokoknya kita pembaca langsung nyaman lah membacanya. Ini kita lihat template-nya. Ini agak lambat ya. Kita lihat template-nya. Kita bandingkan ya. Ini agak lambat. Kita bandingkan. Nah, kalau kita ini kan tidak detail gitu loh. Arahannya. Sementara kalau kita lihat template dari gini-gini bagus ini. Nah, ini keren ya template-nya. Dan di sini kesan profesional ada, tidak ada nama admin gitu loh. Tidak ada nama admin. Ya. Nah, ini langsung. Nah, ini dia detail menjelaskannya. Ya. Detail menjelaskannya. Ini. Kemudian ini result-nya di result contain the result of code by describing factual and valid findings. Ya. Nah, secara detail di sini akan dijelaskan gitu, termasuk namanya cara mendefinisinya gitu ya. Kemudian apa yang kita pakai kalau kita lihat yang ini, kalau kita lihat ini apa template-nya. Nah, kalau kalian perhatikan ini jauh berbeda lah ya. Pustakannya pun dijelaskan di mana. Nah, kalau misalnya di mana, kita harus pakai yang mana nih? Ya, pustakannya. Ada pun di sini. Pakai font cover, ya, format font cover, layout column ini. Jadi harusnya dijelaskan di sini. Dijelaskan di sini. Tapi ya, tentu ya masing-masing punya apa namanya. Tadi garis lingkung masing-masing, meskipun garis lingkungnya yang ini karena mungkin baru ya kurang apa namanya kurang cantik gitu, kurang profesional. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini, nah, itu apa enggak apa namanya enggak yang complicated ya untuk template pada saat kita submit artikel. Tidak minta yang complicated karena satu pattern aja biasa seperti itu, tapi lihat dia apa namanya layout ya pada saat ini. Yang diperhatikan pada saat dia layout agak beda.
Oke, pelan dulu. Ini agak lambat nih. Oke, perhatikan. Nah, ini, lambat. Nah, ini kelihatan ya. Nah, kan kalau gitu, kalau oke, ini juga, ini kan masih anak nih. Kalau kita, oke, sini mau frekuensi satu. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita oke. Nah, ini kalau kita perhatikan ini hasil tempatnya lebih bagus dan lebih. Yang kita lihat itu. Nah, maksud saya gini, apa namanya, daya selingkung itu, ya, tapi sudah saya jelaskan bahwa itu apa namanya menjelaskan ciri khas dari sebuah jurnal. Jadi kita sebagai orang yang akan mensubmit, tentu harus mengikuti daya selingkung dari jurnal yang kita kasih apa mau submit gitu tentunya. Jadi jangan atas kemauan pribadi, jadi misalnya itu ya tidak mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh jurnal tersebut. Ya tentu pada saat yang submit ya langsung di reject ya, oleh jurnalnya. Nah itu adik-adik, kalau kita berbicara mengenai tes lingkung. Nah, berhubung kita minggu depan masih ada mata kuliah yaitu publikasi ya dan diseminasi, ya sebenarnya ini insya Allah nanti ada, kita akan praktek langsung ya. Nanti saya akan kirim naskah ya, nanti saya pakai naskah yang ini nanti ya. Tapi tolong jangan benar-benar disubmit ya, bahaya nanti saya yang kena ya, atau kalian juga kena lah secara hukum mencuri orang lain. Jadi saya minta kalian carilah jurnal yang bebas, kalian mau terbit jurnal apapun itu, ya kalian memasukkan ke dalam template sesuai dengan garis lingkung masing-masing jurnal tersebut. Ya, kalau ada yang mau masukkan di jurnal Poltekkes Palu ini silakan ya, atau mau masukkan di jurnal UI silakan ya, sesuai dengan template yang ada. Nah, minggu depan selain kita praktekkan itu, ini kan kita praktekkan garis lingkung ya. Nah, kita akan diskusikan sebentar. Saya akan mengecek mungkin secara random saja minggu depan apakah sudah masukkan ke dalam template ya. Baru nanti kita minggu depan akan praktek cara apa namanya mendaftar ya, register di jurnalnya. Tapi itu kan tentu kita register dulu nih. Register dulu ya. Login kan tentu kita harus register dulu. Nah, setelah register apa tahapannya kalau kita mau publikasi penelitian seperti itu. Nah, tahapan-tahapan seperti itu mungkin kesannya sederhana ya. Kesannya sederhana dan gampang saja, tapi umumnya banyak yang salah. Ya, banyak yang salah dan akhirnya terbaloi.
Ya. Kalau karena salah misalnya tadi. Izin sebentar ya, izin sebentar. Oke. Jadi nanti saya akan kirim via apa namanya, via Sipen ya. Silakan nanti masukkan artikelnya ke dalam template. Bebas jurnal apa aja. Ya, tapi jangan juga cheating ya, artinya template yang sama ya kalian apa namanya share file aja kan, padahal satu orang yang buat atau yang masuk dalam template-nya. Jadi upayakan ya kan jurnal itu banyak ya. Ya kalian carilah jurnal bebas gitu. Nah, pertanyaannya, Pak, cara jurnal gimana, Pak? Kan tahunya saya cuma UI, JKMJ, ataupun jurnal IMES. Mencari jurnal yang lain itu gimana caranya, Pak? Nah, ini kita saya ajarkan. Mungkin nanti adik-adik pada saat mau skripsi itu kan diminta untuk submit jurnal juga ya. Nah, tentu kalian harus punya skill untuk mencari jurnal yang lain. Caranya kalian yang sebelum caranya di sini kalian klik Garuda ya, Cinta ya. Nah, Cinta Dikti ya, di Google Cinta Dikti. Nah, kemudian klik ini, klik. Nah, kemudian di sini kalian bisa cari di bagian source. Di sini ada jurnal ya, jurnal. Kemudian nanti kalian bisa klik advanced search. Nah, di sini ini area how, ya how owning search. Ya, nah, di sini nanti akan banyak jurnal yang muncul ya. Nah, tapi sesuaikan juga, kalau how kan luas tuh. Ada yang nurse, ada yang bidan, ada yang khususnya buat keperawatan, ada khusus buat bidang kedokteran. Ya, nanti dipastikan dulu di sini apa namanya jurnal yang Kesmas, yang sesuai lah, yang bukan Kesmas pun boleh, tapi yang bisa menerima, yang skopnya itu bisa masuk ke dalam topik penelitian kalian atau artikel kalian seperti itu. Jadi jangan artikel tentang ASI eksklusif kalian masukkan ke dalam artikel misalkan tentang masih apa namanya keperawatan gitu loh. Itu kan tentu skopnya agak berbeda seperti itu ya. Carilah apa namanya tentang gizi atau mungkin tentang public health secara umum seperti itu, sehingga skopnya itu masuk seperti itu ya, ke dalam apa namanya, jika nanti tidak langsung di-reject oleh jurnalnya. Karena kalau jurnal-jurnal yang profesional itu kalau skopnya itu di luar dari skop jurnal mereka, artikelnya ya, langsung mereka reject itu dengan apa namanya pesan mohon maaf artikel Anda di luar skop dari jurnal kami seperti itu. Oke, saya kira itu aja dari saya. Ini masih teori ya, insya Allah minggu